Halo adik-adik, selamat datang di video belajar Bahasa Indonesia kelas 4. Perkenalkan, nama Abang Aditya Warman. Hari ini kita akan belajar bab 3 yang seru banget. Judulnya, Lihat Sekitar. Kita akan belajar banyak hal sekaligus, mengenal rambu lalu lintas, membaca cerita seru, belajar menulis pendapat, mengenal kendaraan, kata berawalan ber, sampai belajar arah dan membuat rambu sendiri. Apakah kalian siap? Yuk kita mulai petualangan belajar kita. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama rambu lalu lintas. Rambu ini gunanya memberitahu kita ada peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk di jalan. Coba perhatikan gambar-gambar ini. Apa yang sama? Apa yang berbeda? Coba tebak dulu ya, sebelum aku kasih tahu jawabannya. Nah, pertama-tama, kita akan membahas tentang rambu berwarna biru terlebih dahulu. Rambu berwarna biru artinya adalah perintah wajib atau petunjuk lokasi. Nah, kemudian adalah rambu yang berwarna merah. Rambu yang berwarna merah itu artinya adalah larangan. Kemudian, rambu yang berwarna kuning artinya adalah peringatan. Kemudian adalah rambu yang berwarna hijau. Rambu yang berwarna hijau itu berisi informasi arah atau jurusan. Kemudian kita masuk ke rambu putih. Rambu berwarna putih itu menandai berakhirnya sebuah larangan. Ingat ya, rambu-rambu ini diatur dalam undang-undang dan wajib kita taati supaya kita semua selamat di jalan. Sekarang kita masuk ke cerita awas dan kosakata baru. Sekarang kita dengarkan cerita tentang Raka. Judulnya adalah Awas. Pagi itu, Raka mengajak adiknya bersepeda di sekitar taman. Sebelum berangkat, Raka memakai helm agar kepalanya terlindungi jika terjadi sesuatu. Raka mulai mengayuh sepedanya dengan pelan. Saat tiba di persimpangan jalan, ia melihat lampu lalu lintas masih berwarna merah. Raka berhenti dan menunggu dengan sabar hingga lampu berubah menjadi hijau. Tidak lama kemudian, sebuah mobil membunyikan klakson sebagai tanda bahwa kendaraan itu akan lewat. Raka tetap tenang dan memberikan jalan kepada mobil tersebut. Tiba-tiba ada seekor kucing menyeberang jalan. Raka dengan sigap mengerem sepedanya sehingga tidak menabrak kucing itu. Setelah jalan kembali aman, Raka melanjutkan perjalanan. Raka pun sampai di taman dengan selamat. Ia senang karena selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga keselamatan saat bersepeda. Nah, dari cerita ini, ada kata-kata baru yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah helm, yaitu topi pelindung kepala. Yang kedua adalah klakson, alat yang dibunyikan sebagai tanda peringatan. Yang ketiga adalah mengayuh, artinya mengendarai sepeda. Yang keempat adalah mengerem, menggunakan rem supaya berhenti. Yang kelima adalah sigap, tangkas dan siap bertindak. Seperti Raka tadi, kita juga harus sigap kalau melihat lampu lalu lintas berubah warna. Sekarang kita masuk ke materi paragraf argumentasi. Argumentasi itu alasan yang kita berikan untuk memperkuat atau menolak sebuah pendapat. Jadi kalau kita punya pendapat, misalkan tentang pentingnya menaati rambu lalu lintas, kita perlu kasih alasan supaya orang lain percaya. Oke, contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Menurutku, semua pengendaraan sepeda motor wajib memakai helm, karena helm melindungi kepala dari benturan jika terjadi kecelakaan. Contoh tersebut, ada pendapatnya, wajib memakai helm, ada alasannya, karena melindungi kepala. Itulah yang dinamakan paragraf argumentasi. Kalau berdiskusi, kalian bisa pakai kalimat seperti menurutku, aku setuju karena, atau aku tidak setuju karena. Sampaikan pendapat dengan sopan, disertai alasannya. Sekarang kita masuk ke teks jauh dan dekat dan moda transportasi. Kalau jaraknya dekat, kita bisa jalan kaki. Tapi kalau jaraknya jauh, kita butuh kendaraan. Ada kendaraan darat, laut, dan udara. Di darat ada sepeda, mobil, motor, sampai kereta api. Kalau di laut ada sampan, perahu cepat, dan kapal laut. Kalau di udara ada pesawat terbang dan helikopter. Coba kalian pikirkan,
Kendaraan apa yang paling sering kalian pakai? Apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, selanjutnya kita belajar kaidah kebahasaan awalan ber. Contoh kalimat yang pertama, capung berterbangan di udara, artinya melakukan sesuatu. Kemudian, Bima bersekolah di SD Tunas Mulia, artinya berada di suatu tempat. Kemudian, petani bekerja di sawah, artinya bertindak sebagai. Jadi, awalan ber biasanya berarti macam-macam, tergantung kalimatnya. Contoh sekarang, kalian pikirkan, apa lagi yang bisa diberikan dari berawalan ber. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Kita belajar tentang arah. Coba perhatikan kata-kata ini. Kanan, kiri, depan, belakang, lurus, berbelok, menyeberang, udara, selatan, timur, dan barat. Misalnya begini. Dari rumah, aku berjalan lurus sampai ke pertigaan. Lalu aku berbelok ke kanan, menyeberang jalan, dan akhirnya sampai di sekolah. Sekarang giliran kalian. Coba ceritakan rute perjalanan dari rumahmu ke sekolah. Jangan lupa, gunakan kata-kata arah dan dari berawalan ber tadi ya. Nah, yang terakhir nih, kita akan berkreasi membuat rambu sendiri. Coba perhatikan lingkungan sekolahmu. Adakah tempat yang butuh rambu? Misalnya kayak tempat penyeberangan atau tanda dilarang berisik di perpustakaan. Yuk, bersama teman-teman, buatlah gambar rambu dari karton atau kertas bekas. Jangan lupa dikasih warna yang sesuai fungsinya ya. Merah untuk larangan, hijau untuk informasi. Wah, banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini. Kita belajar mengenal rambu lalu lintas, membaca cerita awas, menulis paragraf argumentasi, mengenal berbagai moda transportasi, awalan ber, kosakata arah, dan membuat rambu sendiri. Ingat ya adik-adik, setiap kita berada di jalan, kita harus selalu menaati rambu-rambu dan menjaga keselamatan bersama. Itu juga bentuk kepedulian kita terhadap orang lain. Sampai jumpa di video belajar berikutnya. Tetap semangat belajar ya.